tapi kalau dia dilarang bekerja atau tidak diberi ruang, dia juga tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi Bapak Ibu sudah dengar ada potongan rekaman yang disebarkan di mana-mana, betul ke Seng? Apa rekaman tentang apa itu? Tentang apa? Apa? Ban serep satu. Ada rekaman yang lain. Apa namanya? Ramas leher. Ada di sini rekaman Pak Roy. Ada Bapak Ibu di Sumangarti posisi wakil dan posisi bupati. Dong cukup dengar dari ada beberapa potongan rekaman dong sudah tahu. Beta tanya rekaman apa? Dong bilang rekaman ban serep. Jadi ada kandidat yang bilang sudah wakil itu cuma ban serep. Jangan lihat wakil, lihat bupatinya, begitu. Ada lagi tentang apa tadi? Ramas leher. Ada juga wakil bupati, cerita tentang wakil bupati disebut ramas leher. Pak Roy pernah dengar belum? Ini ketua DPC dan anggota dewan mesti share. Jadi ada yang bilang begitu Pak Roy, wakil itu tidak bisa macam-macam. Ya, kalau dia macam-macam ramas leher, tutup keran, selesai. Bahkan ada pengakuan saya punya pengalaman melakukan ramas leher. Begitu disampaikan. Betul ke Seng? Saya bilang saya dan Pak Wakil berbeda. Dan itu kami tunjukkan di debat. Kelihatan ke Seng, Koton 2 komunikasi bagus. Kompak ke Seng. Bagi tugas mantap ke Seng. Mantap Pak Wakil. Yang lain apa? Cubi-cubi. Ada cubi-cubi lain. Jadi kalau beta dengan Pak Obi, sekali lagi Bapak Ibu beta sampaikan, Pak Obi ini bukan ban serep, bukan. Dan tidak ada cerita ramas leher, itu bahaya. Ya, Pak Obi dan beta ini seperti ban depan dan ban belakang. Satu tidak ada, kendaraan tidak bisa jalan. Nanti kita akan atur bagi tugas yang bagus supaya Pak Obi jelas bekerja apa, beta jelas bekerja apa supaya masyarakat bisa dilayani. Kembali lagi, kalau ketong sing bagi tugas nanti ketong sing bisa kerja cepat Bapak Ibu. Sementara masyarakat butuh dilayani dengan cepat, betul ke Seng? Atau masyarakat nyaman, senang kalau datang ketemu di kantor lalu disuruh ke pendopo. Sampai ke pendopo disuruh balik lagi ke kantor. Sampai di kantor balik lagi ke, bisa sampai 7 kali ke Seng? Kalau sampai 7 kali berarti selesai tawaf itu. Ya, ketong harus kerja cepat supaya pelayanan bagus. Ketong harus perbaiki wajah SBT yang sudah buruk di mata negara ini. Bapak Ibu tahu ke Seng, dalam pelayanan publik SBT punya prestasi sebagai kabupaten yang paling buruk nomor 3 di Indonesia dalam pelayanan publik. Roy, jadi SBT ini dalam soal pelayanan publik adalah kabupaten paling buruk nomor 3 di Indonesia. Itu data yang dirilis oleh Ombudsman. Jadi negara sendiri menilai SBT ini sebagai kabupaten yang buruk sekali pelayanan publiknya. Bukan nomor 3 di Maluku Pak, nomor 3 di Indonesia. Artinya dari 514 kabupaten kota di Indonesia, SBT ada di urutan ke 512. Hanya ada 2 kabupaten di bawah SBT. Jadi ini yang ingin ketong perbaiki Bapak Ibu. Pemimpin harus bekerja cepat. Kalau lambat, tadi teman-teman sudah cerita sebelumnya, nanti uang daerah dipotong terus menerus. Sampai yang paling baru 2020 fantastis sekali, APBD kita dipotong berapa banyak? 102 miliar. Bapak Ibu bayangkan kalau 102 miliar ketong taruh di Tangsi Ambon ibu-ibu. Ya Allah, jamba jual ibu. Masing-masing punya toko lengkap itu ibu. 102 miliar. Bajual sing laku-laku loko ketong baku bagi uang saja. 102 miliar dipotong oleh pemerintah pusat dari APBD kita hanya karena kita kerja lambat, tidak cepat. Ya, saya dan Pak Obi punya komitmen ingin kerja cepat Bapak Ibu. Karena itu pemimpin mesti kerja cepat. Yang kedua, pemimpin mesti tegas, tidak boleh ragu-ragu. Kalau tidak tegas, banyak kepentingan daerah jadi abai. Salah satu contohnya, ada banyak desa di SBT atau beta sebut beberapa yang tidak punya kepala desa, bahkan caretaker tidak ada untuk jangka waktu beberapa tahun. Akhirnya dana desa juga tidak jalan. Yang rugi bupati ke masyarakat.
masyarakat yang rugi. Pemimpin mesti tegas, pemimpin mesti terbuka untuk menerima masukan dan kritikan. Pemimpin tidak boleh maha tahu, merasa paling benar tidak boleh. Kalau salah harus terima, kalau keliru harus terima lalu benarkan. Tidak boleh merasa paling pintar, paling hebat, akhirnya sebut ukuran salah-salah. Betul ke Seng? Seng boleh. Kalau Seng tahu tanya, kalau tidak faham terima masukan dari orang lain. Bapak Ibu, daerah ini dipimpin oleh dua lembaga. Satu namanya legislatif, satu namanya eksekutif. Legislatif itu bapak-bapak dewan yang tadi bicara-bicara semua. Dom pun tugas bicara memang. Eksekutif itu bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan OPD atau SKPD dinas-dinas. Eksekutif itu asal katanya eksekusi. Eksekusi itu melaksanakan atau bekerja. Maka sebenarnya bupati itu mestinya lebih banyak bekerja daripada bicara. Itu yang juga jadi komitmen saya dan Pak Obi. Saya bilang Pak Obi besok ketong bisa bicara banyak. Besok ketong mesti kerja banyak. Nah, itu sebabnya malam ini di Tangsi Ambon beta ingin ajak Bapak Ibu semua bantu beta dan Pak Obi bekerja. Tadi Pak Roy sudah bilang tadi, Bapak Ibu perhatikan Pak Roy kata-kata. Tadi Pak Roy bilang Bapak Ibu besok Pak Fahri dan Pak Obi kalau memimpin kerja lambat, kerja salah-salah, tidak sesuai dengan harapan, Pak Roy yang akan datang langsung pimpin demo. Betul Pak ya? Siap. Kenapa Pak Roy bilang begitu? Bapak Ibu coba pikir akan baik-baik. Kenapa Pak Roy bilang begitu? Karena di Pak Roy pun perasaan yang paling dalam dan keyakinan beta yang Pak Obi akan terpilih jadi bupati. Jadi anto sudah bicara bahwa nanti kalau ketong bekerja anto langsung awasi. Anto sudah sangat yakin bahwa tanggal 9 beta dan Pak Obi akan terpilih. Begitu Pak Roy ya. Jadi beta dan Pak Obi ingin kerja cepat. Malam ini masyarakat Tangsi Ambon dan sekitarnya yang hadir bantu beta dan Pak Obi untuk bekerja cepat dengan cara pada malam ini ketong bikin keputusan sama-sama. Ya, ini boleh disebut sebagai keputusan bupati. Boleh disebut sebagai keputusan bupati dengan asumsi dan keyakinan kita bahwa insya Allah tanggal 9 Faham akan terpilih jadi bupati. Jadi beta ingin mengajak Bapak Ibu melompat ke depan. Anggaplah ini keputusan bupati. Malam ini saya sampaikan keputusan ini di hadapan Bapak Ibu. Saya butuh didukung oleh Bapak Ibu dengan persetujuan. Beta akan baca 1, 2, 3 keputusan. Lalu beta tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju tolong bantu beta bilang setuju. Beta sebut satu-satu ya. Yang satu beta akan sebut. Bapak Ibu kalau setuju bantu beta bilang setuju tapi sambil angkat tangan dua ya. Nanti setelah beta jelaskan keputusan pertama apa, beta tanya Bapak Ibu setuju. Kalau setuju semua beta setuju sambil angkat tangan 2.